Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, berjumpa kembali di channel YouTube-nya Fufa di sini. Nah, teman-teman semuanya, pada kesempatan hari ini aku akan mencoba sharing dan memberikan informasi terbaru, terkini dan terupdate dari KPU. Nah, teman-teman semuanya, melalui keputusan Komisi Pemilihan Umum gitu ya, tahun 2024 nomor 476 bahwasanya KPU secara terbuka memberikan informasi terkait pendaftaran dan pembukaan pendaftaran untuk panitia pemungutan suara tingkat kecamatan atau PPK dan panitia pemungutan suara untuk tingkat desa atau PPS. Nah, mungkin teman-teman yang masih belum familiar gitu ya tentang apa sih itu PPK dan apa sih itu PPS. Jadi memang teman-teman di KPU ini ada panitia-panitianya gitu di setiap tingkatannya. Nah, kalau misalkan di kecamatan itu namanya PPK, panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan. Jadi wilayahnya kecamatan yang memang menaungi beberapa desa atau beberapa kelurahan seperti itu. Nah, kemudian yang terakhir ini ada PPS. Nah, kalau PPS ini teman-teman ada wilayahnya di desanya masing-masing atau di kelurahan. Jadi cakupannya memang lebih sedikit seperti itu. Nah, teman-teman, bagi teman-teman yang mau mendaftar itu memang harus bisa melalui beberapa tahapan-tahapan yang harus teman-teman ikuti gitu ya. Salah satunya adalah tahapan di mana ada seleksi administrasi. Nah, administrasi di sini teman-teman silakan untuk bisa melengkapi berkas-berkasnya yang sudah ditentukan oleh KPU. Untuk berkas KPU-nya yang diminta oleh KPU itu diantaranya adalah teman-teman seperti biasa gitu ya, identitas kita, melampirkan identitas kita atau KTP kita, kemudian ada surat keterangan sehat, dan kemudian ada ijazah kita, terus yang kemudian ada CV kita. Nah, teman-teman perlu saya sampaikan lagi untuk surat keterangan sehat ini karena melihat gitu pengalaman dari kemarin itu banyak sekali pelamar atau pendaftar banyak yang tidak lolos di seleksi administrasi itu karena di surat keterangan sehat. Jadi KPU itu minta surat keterangan sehat itu kita melampirkan hasil dari kolesterol dan gula darah itu teman-teman. Jadi tidak hanya menyantumkan satu selembaran saja tentang bahwa yang menyatakan kita tuh sehat seperti itu, tapi itu tidak. Jadi KPU tuh sangat lengkap, detail sekali. Jadi di samping kita harus bisa melampirkan surat keterangan sehat, kita juga melampirkan hasil gula darah kita dan hasil kolesterol kita ya, seperti itu teman-teman. Jadi itu perlu teman-teman lengkapi seperti itu. Nah, kemudian setelah berkas semuanya lengkap dan sudah di-scan gitu ya teman-teman, teman-teman nanti membuat akun. Silakan teman-teman buka websitenya KPU, nanti akun Siakba gitu ya. Memang akun ini akun yang memang dikhususkan untuk para pendaftar gitu, untuk kita bisa mengikuti seleksi ini. Namanya adalah akun Siakba, yang itu memang website resmi dari KPU. Nah, setelah teman-teman membuat akun dan kemudian login dan kemudian di situ mencantumkan data diri kita, nanti teman-teman berkas yang sudah lengkap tadi, yang sudah di-scan itu nanti teman-teman unggah gitu ya. Nah, setelah teman-teman unggah nanti teman-teman akan berkasnya itu pun akan diseleksi gitu ya, akan diteliti gitu ya, bener nggak nih gitu, sesuai nggak dengan ketentuan yang diminta oleh KPU. Nah, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos administrasi, nah kemudian teman-teman dijadwalkan untuk bisa mengikuti ujian CAT. Jadi ada tes CAT nih teman-teman namanya. CAT ini jadi kita mengerjakan soal yang berbasis komputer. Jadi sistemnya memang seperti CPNS seperti itu. Jadi ada waktu yang memang kita tidak bisa dan tidak boleh gitu ya melampaui batas waktu yang sudah ditentukan seperti itu. Nah, kemudian teman-teman, ketika teman-teman sudah dinyatakan lolos di CAT ini dan teman-teman bisa melewati tahapan ini, teman-teman nanti dijadwalkan kembali gitu kan, yang dinyatakan lolos itu akan dijadwalkan kembali mengikuti tes seleksi wawancara. Nah, nanti di tes wawancara ini teman-teman nanti ditanya akan dikonfirmasi kembali gitu kan oleh
wawancara, bagaimana kesiapan kita dalam menjalankan tugas nantinya. Jadi di tahapan wawancara ini lebih pada mengkonfirmasi lagi teman-teman, kita ini siap nggak nih untuk kita nanti bertugas dalam mensukseskan gitu penyelenggaraan pemilu yang akan datang nanti. Jadi mulai dari kesiapan kita, terus integritas kita, dan kemudian komitmen kita dalam menjalankan tugas itu seperti apa. Nah teman-teman, setelah teman-teman menyelesaikan wawancara ini, nanti teman-teman silakan untuk mengecek akunnya masing-masing, akun siakbanya masing-masing, karena hasil endingnya atau finalnya itu nanti teman-teman akan ada bisa dilihat gitu ya di akunnya masing-masing seperti itu. Yang kemudian juga nanti secara resmi di KPU-nya wilayahnya masing-masing juga nanti akan melampirkan gitu ya, atau di websitenya juga nanti akan memberikan informasi terkait siapa saja yang memang lolos dalam yang terpilih gitu sebagai panitia pemungutan suara di tingkat kecamatan atau PPK, dan PPS itu nanti seperti apa nanti bisa dicek di web dan di akun web KPU-nya masing-masing di wilayah masing-masing gitu ya. Serta kita juga jangan lupa untuk selalu mengecek akun kita, siakba kita secara berkala seperti itu teman-teman. Jadi bagi teman-teman yang memang mau berniat atau berencana, silakan teman-teman, karena waktunya sekarang itu masih dibuka